Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Boib. Aku akan bercerita hmm, pengalamanku ketika di guna-guna atau disantet. Sebenarnya ini ceritanya sudah lama, sekitar 8 tahun yang lalu. Aku di sini tidak akan membahas siapa orangnya dan masalahnya apa, karena takutnya ini sebenarnya udah nggak ada masalah, udah dilupain begitu aja. Takutnya orangnya itu, ya intinya takut masalahnya jadi panjang lagi. Jadi aku akan bercerita tentang apa yang aku rasakan aja dan yang aku alami selama di guna-guna itu. Awal mulanya ketika aku bangun-bangun tiba-tiba merasa badan merasa panas. Sekitar pukul 3 dini hari. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kebangun pukul 3. Pukul 3 itu aku kebangun. Panas, gatel banget di badan. Ya udah, sebenarnya aku masih berpikir positif, mungkin alergi atau aku setelah makan apa, ya udah nggak ada masalah. Nah, pas paginya setelah siang, agak siangan sekitar jam 8, aku periksa lah ke dokter. Ya udah, sama dokter cuma dikasih obat anti gatal. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada perubahan apapun, malah semakin menjadi, malah panas badan kayak dibakar gitu. Saat itu masih berpikir positif juga. Aku pergi lagi ke dokter lain, ke dokter spesialis kulit, takutnya ada masalah di kulit aku. Dan jawabannya sama, mungkin alergi. Ya udah, dikasih salep, dikasih obat minum, tapi tidak ada perubahan apapun. Dan yang aneh, ketika siang hari itu nggak ada masalah apapun. Aku biasa beraktivitas, biasa seperti orang biasa. Dan kerasanya itu sekitar pukul 11 malam sampai jam 4 subuh. Ya udah, dan yang bikin aku bingung, banyak kejadian-kejadian aneh pada saat itu. Akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba orang tua aku telepon dan suruh pulang tanpa ada alasan, tak, pokoknya ya udah kamu pulang aja dulu, intinya kata orang tua gitu. Aku padahal nggak cerita apa-apa, intinya aku disuruh pulang pada hari itu juga. Ya udah, aku pulang. Kebetulan pulang kampung daerah aku tuh daerah Tasik ya. Karena kan biasanya kan Sabtu Minggu libur tuh kerja. Ya udah, aku pulang hari Jumat malam setelah pulang kerja. Pada saat itu pukul 8 malam aku pulang. Jadi sampai Tasik tuh sekitar jam 12 sampai jam 1 dini hari. Ketika aku nyampe rumah, singkat cerita sampai rumah tuh sekitar pukul 1-an sampai rumah. Terus orang tua aku nanya, kamu tadi pulang sama siapa? Kataku, sendiri. Hah? Sendiri? Kenapa gitu? Terus aku nanya, enggak, tadi kayak ada bawa binatang peliharaan gitu, hitam. Enggak bawa binatang, kata aku. Jadi orang tua aku ngelihat aku bawa binatang. Ya, bentuknya badannya kayak kucing tapi mukanya bukan muka kucing. Aku juga nggak ngerti itu binatang apaan. Intinya orang tua aku melihat ada binatang di belakang aku yang mengikutin pada saat itu. Ya udahlah, mungkin itu cuman salah lihat atau gimana karena udah malam. Ya udah, aku nggak kepikiran itu. Sebelum tidur, orang tua aku bercerita, di kamar aku tuh dia memimpikan
di kamar aku, di kamar yang dulu biasa aku tidur tuh, di spraynya banyak darah. Dan mimpinya tuh nggak cuma sekali, mungkin kalau nggak salah 2 sampai 3 kali bercerita, dan ceritanya itu sama. Intinya di kamar aku tuh banyak darah. Terus aku ceritakan lah yang aku rasakan. hampir hampir 2 minggu tuh aku gini. Aku tiap malam nggak bisa tidur karena badan aku panas sekali, karena ya kayak dibakar lah. Ya udah, besoknya berusaha mencari alternatif lah, karena aku sudah berusaha ke dokter manapun, udah berusaha ke medis, jawaban dari medisnya ya nggak ada masalah. Aku berusaha untuk mencari ustadz atau tabib untuk bisa mengobati penyakit yang aku alami. Dan jawabannya pada saat itu sih sangat kaget sekali, sangat menakutkan lah, karena jawabannya itu ya intinya ada yang iseng, ada yang nggak suka, ada yang guna-guna lah intinya kepada aku. Ya udahlah, dikasih air putih, dikasih bacaan buat berdoa lah, intinya kayak gitu. Sehari 2 hari agak mendingan, setelah itu sama lagi kayak gitu kerasanya. Dan ada banyak hal aneh yang aku rasakan ketika aku merasakan sakit itu. Tiap malam ada orang yang selalu ngirim SMS, karena pada saat itu masih SMS ya, belum ada WhatsApp. Ada orang selalu ngirim SMS jam 1 atau jam 2-an, sekitar jam 2. Dan isi SMS-nya sebenarnya bukan teror atau apapun, bukan hal-hal yang menyeramkan. Sebenarnya isi SMS-nya itu hal-hal yang positif, cuman aneh aja gitu. Tiba-tiba ada orang yang SMS, jangan lupa sholat tahajud ya, bangun, jangan tidur terus, jangan lupa ngaji, ya intinya selalu mengingatkan kayak gitu. Tapi SMS-nya itu waktunya itu waktu orang tidur gitu, aneh gitu. Akhirnya aku penasaran, aku telepon lah, nggak pernah diangkat. Aku nanya balik, nggak pernah dijawab. Ya udahlah, aku nggak ambil pusing. Terus setelah beberapa lama ada orang juga yang SMS ke aku. Hai, SMS-nya kayak gini, hai apa kabar katanya. Terus aku balas, alhamdulillah baik. Kenapa gitu? Enggak, aku nanya ini siapa. Dia balas, katanya sih dia mantan aku nggak tahu siapa. Katanya kamu jaga diri baik, kata dia. Aku mantan kamu jaga diri baik-baik ya, soalnya aku memimpikan kamu ada yang mau bunuh, katanya. Ada yang mau bunuh aku, katanya. Masa sih, kata aku. Iya, pokoknya aku mimpi beberapa kali ada yang membunuh kamu. Kamu gak kenapa-napa kan, jaga diri baik-baik, kata dia. Enggak kok, aku gak kenapa-napa, kata aku. Ya udah setelah itu udah nggak pernah komunikasi lagi. Dia nggak pernah SMS aku lagi, aku juga nggak pernah SMS dia lagi. Dan aku juga nggak tahu tuh siapa, dan dia nggak jawab mantan aku siapa gitu. Ya udah, aku fokus untuk penyembuhan diri aku. Pada saat itu aku tinggal di mes daerah Jakarta Selatan lah, aku nggak sebut namanya ya, intinya aku tinggal di mes Jakarta Selatan. Aku sambil berobat kemana-mana, seminggu sekali pulang kampung untuk berobat, karena nggak ada perubahan sedikit pun. Hanya beberapa hari, sehari 2 hari agak enakan, terus kayak gitu lagi. Hampir tiap malam aku nggak bisa tidur. Aku tiap hari tidur tuh
setelah subuh dan bangun jam 7 pagi. Karena pada saat malam hari itu panas banget badan. Dan rasanya itu ya takut aja gitu. Takut banget untuk menghadapi malam. Terus kata orang tua aku, ya udah coba aja pindah, jangan tinggal di situ dulu untuk sementara. Akhirnya aku pindah ke kosan. Aku ngekos lah. Dan pada saat aku ngekos, aku kan dikasih bacaan-bacaan ya untuk menenangkan, untuk menghilangkan ketakutan. Jadi dari jam 11 atau jam 12 malam aku berusaha untuk wirid untuk berdoa lah. Nah pada saat itu tepatnya pukul 2 pagi, aku berusaha untuk mau ngambil air wudhu. Pas aku buka keran, aku ngebasuh muka, nggak ada masalah. Emang pada saat itu iya udah kayak air biasa. Tapi ketika aku ngebasuh tangan, entah itu halusinasi ataupun bukan, kayaknya sih halusinasi, cuman pada saat itu rasanya ya asli sih. Ternyata air di kerannya itu berubah jadi darah. Kaget dong. Pada saat itu aku langsung matiin kerannya. Aku nggak jadi wudhunya karena takut juga. Ya udah aku bersihin pakai tisu. Karena banyak darah kan di tangan aku bersihin. Aku buanglah ke tong sampah tisunya. Aku merenung sejenak sambil nyeduh kopi, sambil ngerokok sekitar setengah atau 1 jaman lah. Setelah aku agak tenang pikirannya, aku balik lagi lah ke toilet. Sebelum aku balik lagi ke toilet, aku lihat ternyata di tisu itu yang tadinya banyak darah nggak ada apa-apaan, bersih. Aku pikir sih itu halusinasi aku aja, karena aku terlalu takut ataupun apapun, jadi ya di otak aku ya darah. Ya udah. Tapi yang nyata, yang darah beneran nyata, pada saat itu aku sholat maghrib di rumah nenek aku di daerah Tasik ya. Sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, di bawah sejadah di lantai ada darah. Kalau ini emang beneran asli, karena yang ngeliat bukan cuman aku. Awalnya keponakan aku, kok ada darah katanya. Terus aku buka baju, ternyata ada luka di badan aku, ada darah. Terus sama orang tua dilap lah, dibersihin, sedia dicium. Katanya bau amisnya bukan bau amis darah binatang, tapi ini kayaknya bau amis darah manusia. Itu beneran darah, karena yang ngelihat banyak orang tua, aku sendiri ngelihat, keponakan aku ngelihat, ada 3 orang yang ngelihat, dan beneran dibersihin, itu ada darahnya. Hari-hari aku semakin takut untuk menghadapi malam. Aku udah banyak banget orang berobat ke sana, berobat ke sini. Intinya banyak banget lah orang-orang tabib-tabib atau ustadz-ustadz yang aku kunjungi untuk berobat. Tapi intinya nggak ada perubahan sedikit pun. Singkat cerita, aku pergi lagi lah, nyari hampir daerah Jawa Barat udah aku datangi, tapi nggak ada perubahan sedikit pun. Yang bikin aku sembuh sebenarnya diri aku sendiri. Ketika aku yakin, ketika aku berusaha untuk menghilangkan rasa takut di diri aku sendiri, aku tenang, pikiran tenang, aku pasrah. Aku pada saat itu sudah pasrah, sudah bukan berarti aku menyerah. Ya udah, aku pasrah. Kalau seandainya
umur aku sampai di sini, ya udah nggak apa-apa. Aku pasrah, berusaha menjalani kehidupan seperti biasa tanpa ada rasa takut. Aku lawan rasa takut itu. Akhirnya perlahan yang tadinya aku rasakan panas tiap malam tuh masih, tapi nggak terlalu sering. Cuman kadang-kadang eh, yang tadinya tiap hari kadang seminggu sekali atau kadang-kadang sebulan sekali. Intinya udah perlahan mulai tidak ada rasa itu. Rasa takut pun mulai rasa takut pun udah mulai nggak takut lagi. Terus pada saat itu aku kan setiap seminggu sekali selalu pulang ya ke kota Tasik. Aku pergilah ke ustadz yang biasa ngobatin aku. Terus aku disuruh pada saat itu suruh mandi terus sholat tahajud. Tapi mandinya di tempat, adalah tempat jaroh, makam makam wali lah. Daerah sono kan ada tempat wali sih, kalau nggak salah Syekh Abdul Qadir atau aku lupa lah intinya siapa. Tepatnya pas jam 12 malam aku mandi dan wudhu di sana. Terus ya udah aku sholat tahajud di sana. Berusaha untuk memberanikan diri. Ditemenin sih sebenarnya sama orang tua, tapi mandinya sendirian karena diliatin aja ditemenin.